Hai kalian, para Libra, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di hari ini, kali ini dengan judul Angels Guide Oracle Message ya. Oke, saya nyender aja ya. Suara saya lagi agak serak karena memang lagi nggak sehat sih sebenarnya. Oke, but untuk bacaannya tetap saya buat. Learning experience. Gambarnya cakep. Learning experience. Oke, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Angels Guide Oracle Message ini untuk para Libra yang sehubungan dengan proses pembelajaran. Oke. So, proses pembelajaran yang kayak gimana? Proses pembelajaran di kehidupan kalian para Libra sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang kalian jalani. Ya, tentu saja ada yang nggak enak, ada yang enak, ya pasti ganti-ganti melulu. Nah, diharapkan kalian para Libra belajar dari pengalaman hidup tersebut. Message-nya gitu ya, pesannya gitu. Oke, so learning experience. Belajar dari pengalaman atau pengalaman untuk mempelajari sesuatu. Jadi mengalami pengalaman ya. Aduh. Bahasa Indonesia berantakan banget. Oke, mengalami peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman dan bisa belajar dari hal tersebut. Gitu ya. Oke. Kartu yang berikutnya coba saya buka oracle card berikutnya dari Very Oracle Card. Biasanya ada petunjuk lain ya. Kita buka. Inner Child. Dah. Kenapa Inner Child ini Libra? Oke, inner child itu ada di setiap manusia, baik yang sekarang nonton ya. Saya harap yang nonton bukan bocil ya, karena saya memang bikin ini bukan buat anak-anak. So kalian sebenarnya udah dewasa. Kalau ada bocil yang nonton, saya nggak tahu deh kok dibiarin. Mungkin pakai HP orang tuanya ya. Soalnya memang ini bukan buat anak-anak. So tapi di setiap manusia walaupun sudah misalnya seumur saya gitu kan, udah setengah abad lebih pula ya, udah lebihnya lama. Itu masih tetap punya inner child, dimana kadang-kadang inner child itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba memorinya keluar lagi dan mempengaruhi emosi maupun pikiran kalian gitu, pikiran kita manusia. Saya baca aja ya. The very of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keep us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Okay. Jadi inner child, kekanak-kanakan atau apa yang pernah ada di masa kecil dan itu tersimpan di dalam diri masing-masing kita ya, kalian dan juga saya, walaupun ini bacaannya untuk Libra ya, itu kadang-kadang timbul kembali. Itu sebabnya sedewasa apapun, setua apapun manusia masih suka melakukan hal-hal yang mungkin silly, konyol ya. Tapi di sini dibilang ya udah, nggak usah terlalu jaim dengan diri kalian sendiri. Kadang-kadang perlu melakukan kekonyolan-kekonyolan yang mungkin bikin kalian terlihat udah gede kok kayak gitu, but it's okay. Tapi katanya asal play safe. Terus hubungannya apa sama pesan yang tadi tentang life experience ini, learning experience ini ya. Jadi begini, my dear Libra, di kehidupan manusia yang panjang sampai seumur ini ya, nggak tahu sih sampai kapan, setiap orang nggak tahu ya ujungnya di umur berapa gitu. Tapi at least yang nonton ini dari kalian waktu kecil sampai seumur ini,
Kalian terus dipengaruhi oleh keadaan atau pengalaman bawah sadar kalian dari masa kecil, ya. Jadi hal-hal yang mungkin dulu konyol kalian lakukan dan orang lain bilang ah karena masih kecil dimaklumi, begitu besar kalau itu masih terbawa, jadinya malah kok ya itu jadi ada pertanyaan kok udah gede masih seperti itu gitu. Tapi kalian harus tahu bahwa sebenarnya manusia tidak bisa berubah kayak Power Ranger enggak itu bukan gitu. Maksudnya manusia itu tetap sama dari kecil sampai dewasa. Masa remaja sampai sekarang pun masih tetap kekonyolan-kekonyolan dalam tanda kutip itu ada. Jadi gini, beberapa orang yang personal reading sama saya bilang, Mbak saya sudah tua tapi kok masih jatuh cinta. Terus saya bilang emang jatuh cinta pakai umur ya. Oke, so kekonyolan-kekonyolan yang menurut kita itu konyol di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi ya. Kalian harus tahu bahwa hal itu bisa saja terjadi dan di umur berapapun kita tetap seperti itu, tidak bisa berubah total. Mungkin kalau appearance ya penampilan bisa berubah, lebih keriput dan lain sebagainya. Tapi kalau inner kita yang di dalam inner child kita masih tetap ada dan kadang-kadang muncul. Yang perlu diperhatikan hanyalah bagaimana kita bisa belajar dari kekonyolan-kekonyolan kita di masa lalu, dan kalau kita lakukan lagi atau timbul lagi di masa sekarang mungkin udah nggak lucu lagi. Kayak misalnya oke, menurut saya jatuh cinta itu bisa di umur berapa aja misalnya seperti itu, tapi bukan berarti terus kekonyolan-kekonyolan masa lalu kalian diulang gitu ya. Ya tetap harus belajar dari pengalaman, terutama dari pengalaman yang mungkin tidak baik ya, ketemu orang yang tidak baik, berada di hubungan yang menyakitkan, toksik dan lain sebagainya. Belajar dari situ gitu. Ini kok saya ngomongnya tentang cinta ya, padahal kartunya belum keluar. Apakah ini tentang apa ya? Coba kita lihat. Tapi ya ini aja sih sebenarnya, belajar dari beberapa orang yang personal reading sama saya, yang nggak perlu di spesifik ininya apa ya, zodiaknya apa, tapi yang jelas kadang-kadang mereka ngomongnya kayak gitu. Masa udah setua ini begini mbak, mau berubah kayak gimana sih? Tapi ini kalau dibuka dari kartunya ini kebanyakan tentang pentacles ya, so it's not about love. Tadi itu cuma contoh doang ya. Oke, karena kartunya cuma ada satu yang cups, yang lainnya pentacles ya. Ada satu sword, ada Knight of Pentacles. Ada banyak hal yang akan datang di kehidupan kalian para Libra sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Kalian harus banyak belajar dari apa yang sudah kalian alami dan tidak lagi mengulang kesalahan atau kekonyolan yang mungkin akan membuat kalian jadi tidak nyaman lagi di keadaan kalian gitu kan. Dan yang datang ini sesuatu hal yang merupakan sebuah kesempatan, tentu saja mungkin baik untuk kehidupan karir keuangan kalian, mungkin baik untuk karir, untuk terus apa sih penerus karir kalian dan lain sebagainya. Yang jelas ini berhubungan dengan keuangan ya, dengan Pentacles. Apakah ada yang lain selain Pentacles? Somehow saya cuma lihatnya tentang Pentacles ya, tentang keuangan. Walaupun ini secara general ya, tapi saya tidak melihatnya sebagai cinta gitu ya. Cinta pekerjaan iya, tapi maksudnya cinta yang eros, yang kayak cewek sama cowok, nggak kayak gitu ya. Ini lebih ke kehidupan yang profesional. Oke, kemudian ada lagi-lagi Knight of Pentacles, Knight of Pentacles. Dua-duanya Knight of Pentacles ya. Jarang nih terjadi kayak gini. Jadi memang dikonfirmasi kembali bahwa memang akan ada hal penting di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian. Dan kalau dihubungkan dengan si Angels Guide tadi berpesan, kalian harus belajar dari kehidupan kalian, belajar dari pengalaman hidup kalian berkenaan dengan profesionalisme kalian, learning experience ya.
Sorry ya, tuh kan saya lagi batuk. Dan proses pembelajaran itu yang harus kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan karir kalian, keuangan kalian, atau bisnis kalian. Ini kayak misalnya kalian kedatangan kesempatan dalam hal bisnis atau karir, and then kalian masih aja misalnya tidak percaya diri untuk ngambil itu, atau kayak menunda-nunda itu karena terlalu mempertimbangkannya terlalu banyak, karena kan Libra suka mempertimbangkan sesuatu hal ya, segala hal dipertimbangkan, akhirnya malah maju mundur, bukan maju mundur cantik ya, tapi kayak ya enggak dipertimbangkan seperti itu. Nah, sebaiknya belajar dari pengalaman. Kalau memang kalian udah cukup yakin dengan hal tersebut, ya ambil aja kesempatannya tentu saja. Kalau belum yakin, ya boleh dipertimbangkan, segala hal juga harus dipertimbangkan, tapi ya karena dibilang suruh belajar dari pengalaman, ini yang jelas yang datang itu udah pernah kalian alami sebelumnya gitu. Jadi kalian udah tahu nih salahnya bagaimana, terus titik lemahnya di mana dan lain sebagainya. Jadi kalau memang ada yang datang ke dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat, karena bacaan ini timeless ya, itu pertimbangannya boleh banget dipertimbangkan, tapi juga kalian harus tahu bahwa pertimbangan itu tidak boleh menghentikan langkah kalian sih sebenarnya gitu ya. Tetap aja harus ada kemajuan di bidang apapun, terutama karir, keuangan, dan bisnis kalian. Ada Queen of Cups, kalau kalian memerlukan bantuan mengenai hal tersebut, ada bantuan yang datang ya di karir, keuangan, dan bisnis kalian, atau advice. Kalau advice ya mungkin sedikit banyak bacaan ini semoga bisa menjadi tambahan jawaban dari apa yang kalian cari, atau message-nya bisa kalian ambil. Tapi kalaupun tidak, ya jadikan ini bahan hiburan aja ya. Oke. Karena the word-nya terbalik. Karena ya yang itu tadi saya bilang, beberapa dari kalian ragu-ragu untuk mengambil kesempatan itu karena mungkin belajar dari pengalaman. Tapi justru karena kalian bisa belajar dari pengalaman, sehingga sebenarnya kalian bisa menentukan ini arahnya kemana. Makanya saya bilang tadi, kalau mau ditolak ya nggak apa-apa ditolak, tapi udah yakin ya bahwa itu memang harus ditolak, misalnya gitu, kesempatan yang datang tersebut. Oke. Kemudian lagi-lagi ada Page of Pentacles, lagi-lagi Pentacles, dan di samping kesempatan yang datang itu, kalian juga akan menerima kabar yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Mungkin kabar tentang karir kalian atau prospek bisnis dan lain sebagainya. Tapi kenapa ada di situ? Coba kita lihat kartu yang menyertainya. Oke. Kabarnya agak sedikit menyulitkan kalian, agak sedikit bikin kalian gak nyaman, karena kabarnya bukan seperti kabar yang baik banget gitu ya. Kabar yang hanya akan membuat kalian tuh kan bener yang sudah saya duga, jadi ya saya udah tahu arahnya seperti apa, mungkin kalian akan bilang seperti itu karena ya itu tadi, dari experience atau dari pengalaman yang sudah pernah kalian lalui sehubungan dengan keadaan ini gitu ya. Kartu di tengah kalian justru ada the Wheel of Fortune, keberuntungan, tapi kan kartu ini tidak selalu tidak saya buka secara terbalik. Jadi saya harus lihat sebenarnya Wheel of Fortune-nya benar-benar untuk kalian atau tidak, roda keberuntungan sedang berada di posisi kalian atau tidak, atau ada pesan lainnya yang harus disampaikan. Oke, so keberuntungan untuk Libra. Ada the Devil, ada Temptation. Oke, betul ada kesempatan bagus dalam hal karir, keuangan, dan bisnis yang akan datang ke dalam kehidupan kalian dan membawa roda keberuntungan di dalam hidup kalian. Tapi juga ada kabar yang mungkin akan menyakitkan kalian. Tapi keberuntungan di sini juga disertai dengan the Devil, di mana temptation untuk melakukan itu walaupun kalian udah tahu resikonya kayak gimana gitu. Temptation adalah hasrat orang dalam sesuatu hal, padahal udah tahu tapi tetap dilakukan karena adanya hasrat. Tinggal kalian masing-masing yang berpikir hasratnya itu beneran kalian
lakukan atau hanya kalian ya udah nggak mau gitu, nggak mau karena tahu nanti ujung-ujungnya bagaimana gitu. Contoh konkret ya. Ini pengalaman nyata di kantor saya, salah satu staf di bagian keuangan itu menggelapkan uang begitu ya, uang perusahaan, tapi bukan Libra kok. Oke, bukan Libra. Dan dia berkata bahwa ya ada kesempatan ya, karena kan dia pegang kas perusahaan dan lain sebagainya, ada kesempatan dan dia ada kekurangan mungkin di hidupnya, di keluarganya gara-gara COVID, suaminya nggak bekerja dan lain sebagainya. Iya, dia cewek. Terus, nah itu kan kayak, wah ini roda keberuntungan sedang berada di pihak aku nih, aku bisa ngambil uang perusahaan, bla bla bla. Ada temptation di situ. Tapi akhirnya ada peristiwa yang membuat dia ketahuan akhirnya. Dan hal tersebut tuh sebenarnya kalau dia tidak punya kasus yang sangat berbeda dengan keuangan ini, dia nggak akan ketahuan. Tapi ya saya bilang, karma is real ya. Apa yang kalian buat jelek itu bakalan kembalinya juga jelek ya. Karma is real dan itu terjadi. Apalagi saya di Bali dan hal tersebut sebenarnya udah banget kelihatan dengan nyata, tapi entah kenapa orang tetap melakukan the temptation tadi ya, the devil tadi ya. Ada kesempatan, udah tahu nih ujungnya buruk karena memang yang dilakukan buruk, tapi tetap dilakukan. So, sehubungan dengan bacaannya Libra, belajar dari pengalaman itu ya, seperti itu. Kalau memang sedang datang dalam kehidupan kalian para Libra, baik sekarang sudah terjadi atau belum terjadi, bagusnya yang belum terjadi ya, jadi masih ada pertimbangan di situ. Bagaimana kalau sudah terjadi? Nah, itu dikoreksi lagi ya. Coba dikoreksi lagi yang udah terjadi dan kalian tahu sebenarnya itu tidak baik ya. Saya sih berharapnya kayak gitu, karena you have Three of Pentacles, dimana kehidupan kalian tuh sebenarnya baik-baik saja dan sangat berharga gitu untuk selalu dilindungi. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang buruk begitu ya. Udah punya hidup yang berharga, terus tiba-tiba kalian melakukan yang tadi, yang ada kesempatan, terus ada the devil tadi ya. Tapi ini di sini the lovers-nya terbalik. Sebenarnya kehidupannya berharga, tapi menurut sebagian dari kalian ngerasa belum ada kesempatan atau belum ada pilihan yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Kalau emang itu yang terjadi di kehidupan kalian Libra, kalian harus tahu yang kalian punya sekarang pun itu sudah jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Kalian harus tahu, kalaupun kalian ngerasa hidup kalian tidak baik, kalian harus lihat orang lain itu juga jauh lebih tidak baik dibandingin kalian, itu ada gitu. Sebagian dari komen-komen di video saya itu ada yang bilang, saya harus bayar hutang. Oke. So, in the first time, hutang itu dibuat karena apa? Ya kan? Ya memang harus dibayar, dan sama kok kita. Sama kok ya. Banyak yang punya cicilan, sama kok. Jadi ya memang harus diselesaikan gitu ya. Oke. Kemudian ada Ten of Pentacles di sini, di mana ini hubungannya dengan keluarga kalian atau kumpulan kalian. Mungkin memang ada yang memfokuskan diri untuk membantu keluarga, sehingga kalian harus punya banyak income sehingga bisa kalian bantu gitu ya orang tua kalian atau keluarga kalian, benar. Tapi kalian juga harus tahu apa yang kalian punya sekarang disyukuri aja gitu ya. Jangan sampai kalian udah punya pekerjaan yang baik tapi malah kalian obrak-abrik jadi tidak baik gitu kan. Seperti yang teman saya lakukan tadi yang saya ceritain. Dia menggelapkan uang perusahaan, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai jadi the devil ya. Oke, so in term of Ten of Pentacles ini ada the word loh. Sebenarnya kalaupun kalian adalah breadwinner atau tulang punggung keluarga, kalian masih diberikan jalan
oleh Sang Pencipta, oleh semesta untuk mengatur keuangan kalian, karena kalian punya sebenarnya sourcesnya, punya sumbernya, dan kalian bisa membuat itu sebagai alat atau tools dalam kehidupan kalian, dan kalian bisa membantu atau menjadi tulang punggung keluarga. Dan please jangan mengeluhkan hal tersebut gitu ya. Ya, kalian harus tahu kalau kalian banyak membantu terutama orang tua, rezeki kalian panjang. Terus terang aja, dialami juga gitu ya, secara pribadi dialami juga pada saat saya membantu orang tua seperti itu, rezekinya jadi panjang. Ya, bukan berarti saya berkelimpahan, enggak juga sih, biasa aja. Tapi maksudnya kalau rezeki panjang tuh lagi butuh, tiba-tiba ada masuk pemasukan dan ada kesempatan-kesempatan yang bisa dijadikan sumber ya untuk keuangan, begitu loh. Jadi ya sebaiknya memang kalaupun kalian berada di posisi jadi tulang punggung keluarga, ya the world tetap terbuka untuk kalian, semesta tetap terbuka untuk kalian jalannya, dan jangan mengeluh dengan hal tersebut ya. Oke, kartu yang selanjutnya Ace of Swords. Kalian harus bisa mengambil kembali kekuatan kalian untuk apa? Untuk menjalani kehidupan ini menjadi sorry, lebih baik lagi, dan segala rintangan bisa kalian atasi ya. The Judgment-nya terbalik karena sebagian dari kalian masih belum tercerahkan, masih bertanya-tanya, masih berada di daerah abu-abu. Ya udah, selama yang kalian lakukan baik ya, selama yang kalian lakukan baik, lakukan aja. Nggak usah mikirin orang lain, nggak usah berbuat jahat kepada orang lain, cukup berbuat baik kepada diri sendiri aja gitu. Kemarin ada yang komen di video saya sambil bilang, oh iya mbak, kalau gitu kalau ntar ada orang yang nusuk kita diem aja. Tolong. Kalau ditusuk pakai pisau kita diem aja, itu namanya bukan kita baik ya, kita ogep. Ya, kalau ada yang mau jahat kayak gitu ya kabur, gimana sih, atau membela diri. Tapi maksudnya kalau ada orang yang ngejahatin kita, kasih fitnah, ngomongin jelek, atau berusaha menjatuhkan kita, yang kayak gitu loh. Ya, itu dia yang saya selalu bilang nih, kadang-kadang ya orang udah dewasa tapi pikirannya masih kayak gitu gitu. Oke, kartu yang selanjutnya adalah Knight of Pentacles lagi. So 3 kali. Memang ada di sini tulisannya loyalty ya. Jadi memang ada kesempatan yang datang ke dalam kehidupan kalian sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian, dan menuntut loyalty kalian dalam melakukan hal tersebut ya. Yang saya bilang tadi, kalau memang berkatnya baru segitu ya disyukuri segitu gitu. Jangan selalu melihat ke atas, lihat orang lain banyak yang lebih susah dibandingkan kalian. Ada partnership, ada Two of Cups, nanti ada penolong, kan saya bilang ada yang menolong kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Ada Two of Pentacles, ada opsi juga, ada kesempatan-kesempatan yang datang kepada kalian. Dan coba tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Kenapa hari ini panjang banget ngobrolnya, padahal saya udah serak. Oke, sudah dipertanyakan, jawabannya no. The moon, it's no, absolute no. Dan satu pesan sebagai penutup dari Angel's Message, Archangel Message, brilliant idea atau ide-ide yang brilian. Archangel Uriel, yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Oke, so ide-ide apa yang sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian punya, pertimbangkan iya, tapi nggak usah terlalu segitunya dipertimbangkan sampai akhirnya kalian meragukan kemampuan kalian dan tidak take action. Karena pesannya take action dong, punya ide langsung dilakukan gitu ya. Oke, so my dear Libra, sekian aja bacaannya yang ternyata panjang. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.